Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas potensi kejatuhan saham SMDR atau Samudra Indonesia. Nah, kita sempat membahas saham SMDR dan juga temannya Temas di tanggal 8 September 2022. Bisa kita lihat videonya seperti ini. Nah, saham SMDR ini secara fundamental mempunyai laba yang sangat menarik. Jadi kita lihat di kuartal pertama laba SMDR di angka Rp256, lalu kuartal kedua Rp252, terakhir kuartal ketiga yang kemarin sekitar Rp247 per lembar. Nah, bahkan kalau kita estimasikan laba SMDR turun ke angka Rp173 per lembar, maka untuk setahun penuh laba SMDR ini di angka Rp927 per lembar. Nah, dengan harga saat ini di sekitar 2000-an, sebenarnya per rasio SMDR ini sangat menarik di angka 2,2 sekian. Jadi kalau kita lihat dari segi valuasi, maka akan banyak teman-teman kita yang membeli saham SMDR. Nah, tapi seperti biasa sebenarnya investasi itu lebih melihat ke arah masa depan dan bukan masa lalu. Jadi kita juga sempat bicara di September lalu, kita akan lihat lagi di sini bahwa harga kontainer indeks tetap masih turun. Ya, jadi di sini kita lihat di tanggal 9 September 2022 silam, ini angkanya di angka 4.860 dolar. Nah, saat ini di awal Desember turun ke 2.500 dolar. Jadi sudah turun hampir 50%. Bahkan angka ini juga turun jauh dari di awal tahun, yaitu di Januari 2022, di mana angka itu di angka 9.500 dolar per ton. Jadi kalau kita lihat ke depan, maka market partisipan melihat bahwa kontainer indeks ini akan terus turun dan mungkin akan menggerus laba SMDR. Tahu dari mana? Karena kita bisa lihat harga SMDR pernya sangat rendah. Jadi kalau seperti itu berarti partisipan-partisipan melihat bahwa laba SMDR tidak bisa sustainable. Nah, kita lihat sekarang ke teknikal SMDR. Seperti biasa kita berikan di sini ciri-ciri potensi saham nyangkut di sini. Nah, kita lihat di ciri-ciri yang pertama yaitu naik dari support kuat minimum 50%. Kita lihat di sini SMDR di support kuat 2100-nya. Ini sempat naik 90%, 85% ke level 4080-nya. Nah, jadi saat ini kembali turun di Juli 2022 di angka 2150, lalu kembali naik. Nah, kita ke ciri-ciri yang kedua yaitu berada di atas level support tersebut minimum 6 bulan. Nah, kenapa harus 6 bulan? Kenapa nggak sebulan atau 2 bulan? Karena untuk distribusi dari pemain-pemain besar membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi kalau mereka mencoba menjual di atas 2100, 2200-nya, mereka tidak bisa menjual hanya dalam tempo waktu 2 minggu atau sebulan. Kalau memang mereka belum selesai menjual, maka harga saham SMDR akan kembali turun drastis. Dan itu tidak diminati oleh pemain-pemain institusi yang mencoba menjual barang-barangnya yang sangat banyak. Nah, kita lihat di sini kalau untuk SMDR sendiri sudah bertahan di atas 2150 sejak ini bulan Mei tahun 2022. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 10 Mei, sebenarnya 6 bulan adalah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi 10 November 2022 itu sudah genap 6 bulan. Nah, pada saat ini kita lihat di awal Desember ini SMDR sudah turun di bawah level support ini. Jadi secara periode sudah memenuhi ciri-ciri kedua. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga adalah ketika sudah tembus dari supportnya, maka penurunan minimal 30%. Jadi pada hari ini memang sempat turun di sini dengan volume yang mungkin relatif besar dibanding hari-hari sebelumnya, tapi memang volumenya tidak terlalu tinggi. Akan tetapi karena para pemain sudah mempunyai kesempatan selama 6 bulan terakhir untuk membeli SMDR, maka bisa terlihat bahwa support ini sudah tidak ada peminatnya. Jadi oleh karena itu kita memprediksi bahwa SMDR akan turun sebesar kurang lebih 30% ke angka 1.500-nya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian sendiri mengenai SMDR? Boleh komen di bawah.
Tapi ini yang kita bisa lihat dari technical SMDR. Nah, moga-moga ini membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.